kemurahan-Mu. Haleluya. Tuhan yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Tadi udah bawa firman. Haleluya. Kak, ya buka aja sayang teteringnya. Haleluya, haleluya. Apanya? Zoom. Ya udah, kamu dari situ aja. Kakak Zoom dari sini mana sih? Ada itunya nggak mah? Linknya mah? Linknya. Oh ya rara barala inarala masyarala barala. Nggak usah kan, nggak usah. Udah tuh. Oh ya rara barala inarala barala. Apa ini? Nggak tahu masih belum tahu. Apa?
Haleluya, haleluya. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Ini adalah kesempatan yang indah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu semua ya Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Supaya kami boleh memiliki telinga seorang murid Tuhan, memiliki hati seorang hamba yang taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Apakah suara saya jelas? Jelas. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk sharing dalam pelayanan Bapak Ibu yang kasih Tuhan di Pakul gabungan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya diminta sama Kak Bunga untuk menyaksikan bagaimana pelayanan kami di Karanganyar. Tetapi baiklah, malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ya, supaya firman Tuhan ini bagaimana menuntun kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih lagi sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, supaya kita semakin lebih lagi melayani pekerjaan Tuhan, melayani dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes, ya. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, firman Tuhan perikop ini diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, Bapak Ibu semuanya boleh menyimak. Saya akan membacakan mulai ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari sudah mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan ini menceritakan tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya, dan ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kalinya, ya, yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, secara khusus Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus, di sana ada Thomas yang disebut Didimus, dan beberapa ada Nathanael dan ada beberapa murid lainnya. Ya, rupanya di dalam firman Tuhan ini kita mendapati bahwa Petruslah yang menjadi pemimpin dari murid-murid yang lain. Ya, sebab Petrus memiliki ide, gagasan, dan murid-murid yang lain mengikutinya. Ya, lalu apa yang diajak Petrus? Ya, itu Petrus mengajak atau murid-murid yang lain untuk menangkap ikan, saudara yang kasih Tuhan, ya, untuk pergi menangkap ikan. Inilah kegiatan Petrus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Inilah kegiatan Petrus dan murid-murid ketika Yesus telah mati, ya. Murid-murid tidak lagi melayani, ya, sebagaimana waktu Yesus bersama-sama mereka, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Mereka tidak lagi melayani, mereka justru kembali kepada pekerjaan yang lama, ya. Di mana waktu Yesus masih bersama-sama mereka, mereka pergi dari kota ke kota lain, ya, dari desa ke desa lain, yang melayani banyak jiwa dengan mengadakan berbagai macam-macam tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, banyak kesembuhan, ya, banyak orang yang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan, ya. Murid-murid bersama Yesus melayani, mengajar, memberitakan tentang kerajaan Allah. Tetapi kita melihat mereka kembali pada aktivitas lamanya, yaitu menangkap ikan. Bukan menjadi penjala manusia bagaimana Yesus telah memanggil mereka, tetapi kembali menjadi penjala ikan biasa, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, lari dari panggilan Yesus ketika memanggil mereka menjadi murid. Ya, mereka dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi penjala jiwa-jiwa. Murid menjadi penjala orang, manusia, supaya mereka bisa mengenal dan bisa merasakan kerajaan Allah. Tetapi ketika Yesus meninggal, Yesus mati, mereka kehilangan arah, Bapak yang kasih Tuhan. Mereka tidak lagi melayani, ya, tetapi mereka kembali lagi di dalam kehidupan mereka yang lama. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tetapi kita melihat ketika Petrus dan murid-murid yang lain ini pergi untuk menangkap ikan, ya, mereka menemukan kegagalan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa telah semalam-malaman mereka berusaha menebarkan jalannya, ya, mungkin ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, segala arah, ya, saudara yang kasih Tuhan, sudah mereka lakukan, tetapi mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun untuk mereka bawa pulang, saudara yang kasih Tuhan. Hal ini kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ini mereka mengalami kegagalan.
Tetapi kita melihat di dalam perikop ini, di dalam kebenaran firman ini begitu luar biasa. Ketika murid-murid mengalami kegagalan, disitulah Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tuhan Yesus menyatakan kehadirannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat justru dalam kegagalan, dalam kekecewaan, dalam keputusasaan murid-murid, disitulah Yesus hadir. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa kehadiran Yesus ini, ya, kedatangan Yesus ini tidak disadari oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, Bapak yang kasih Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita melihat di sini satu kebenaran yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kelelahan murid-murid, kita melihat bahwa Yesus hadir, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita melihat juga satu kenyataan bahwa murid-murid mereka tidak menyadari akan kehadiran Yesus itu. Saudara yang kasih Tuhan, ini menggambarkan, murid-murid menggambarkan tentang keberadaan kita sebagai orang percaya. Seringkali bukankah kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak menyadari akan kehadiran Tuhan saat kita berada dalam pergumulan, saat kita dalam persoalan, saat kita dalam kegagalan. Kita merasa berjalan sendiri, seolah-olah Tuhan itu tidak menyertai kita. Kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh dari kita, padahal sesungguhnya Yesus itu selalu ada di dekat kita. Amin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, ini satu kebenaran yang luar biasa, Bapak Ibu yang kasih. Jadi melalui kebenaran satu hal ini, saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita, bahwa kita tidak perlu khawatir, Bapak yang kasih Tuhan, ya, sebab Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak. Oh ya, oke, sudah jelas? Shalom. Apakah sudah jelas? Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya. Kita kembali lagi tadi, ya. Saat murid-murid mengalami kegagalan, saat murid-murid mengalami situasi-situasi yang sulit dalam hidup mereka, sebenarnya Tuhan hadir dalam hidup mereka. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Allah peduli atas kehidupan mereka, Bapak Ibu Tuhan. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu Tuhan, ya. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Ya, saya tahu di BBB ini ada beberapa rekan-rekan yang diisolasi, ya, tetapi percayalah di dalam keadaan Bapak dan Ibu, ya, mengalami sakit penyakit, bahwa Bapak dan Ibu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan menyertai Bapak dan Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus, kita melihat lagi, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar hadir melihat keberadaan murid-murid, tetapi Ia adalah Tuhan yang peduli akan kebutuhan murid-muridnya, saudara. Demikian pula Dia juga Allah yang peduli dengan kebutuhan setiap kita. Dia Allah yang peduli akan setiap kerinduan yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya, di dalam ayatnya yang kelima ini membuktikan bahwa Allah itu benar-benar mengerti, mengetahui akan kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 5 firman Tuhan katakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tuhan menanyakan kebutuhan yang diperlukan murid-murid. Itu berarti Yesus peduli akan kebutuhan murid-murid. Dia juga tahu dan peduli apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan sangat mengetahui kerinduan, sangat mengetahui kebutuhan yang sangat kita perlukan, tetapi Ia juga ingin menguji apakah kita mau taat kepada perintahnya. Ini Bapak yang kasih Tuhan yang perlu kita perhatikan, ya. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita.
tetapi Dia juga Allah yang mau menguji apakah kita adalah orang-orang, kita adalah anak-anak Tuhan yang mau taat kepada perintah Tuhan. Karena ketaatan itulah yang akan mendatangkan mujizat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, kita akan melihat ya di sini bahwa Tuhan sangat kita akan melihat bahwa Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya untuk mereka lakukan. Ini adalah ujian. Ya, Tuhan Yesus mengetahui semuanya dan Dia sanggup menyediakan apa yang diperlukan setiap anak-anaknya. Tetapi Tuhan juga ingin menguji ketaatan daripada anak-anaknya. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kita melihat ya, sekalipun perintah itu sulit dan mustahil untuk dilakukan, tetapi kita melihat di mana mereka, yaitu murid-murid, mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang terjadi? Ketaatan itu mendatangkan mujizat yang sangat luar biasa di dalam hidup mereka, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Hal ini kita bisa saksikan, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-murid saudara yang kasih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam hal tangkap menangkap, Bapak Ibu kasih Tuhan, khususnya dalam hal tangkap menangkap ikan, saudara. Ya, dan mereka telah mengerahkan segala kemampuannya ya untuk menangkap ikan. Mereka semalam-malaman ya, mereka mengerahkan kekuatan mereka, mengerahkan semua kekuatan daya mereka yang mereka miliki. Tetapi apa yang terjadi? Ya, mereka tidak mendapati sesuatu yang dapat mereka tangkap. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Kegagalan yang menurut saya ini kegagalan yang Tuhan izinkan, kegagalan yang sempurna. Orang yang berpengalaman di dalam bidangnya, tetapi ketika mengerjakan sesuatu hasilnya nol. Itu mengerikan, Bapak kasih Tuhan. Tetapi demikian kita melihat ya, bahwa murid-murid ya mau taat, Bapak kasih Tuhan. Mereka mau taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan ketaatan itulah yang mendatangkan mujizat ya, di dalam hidup mereka, Bapak kasih Tuhan. Mereka ketika mendapat perintah dari Tuhan, mereka mendapat sesuatu yang harus mereka lakukan. Mereka tidak memberi argumen apapun kepada Tuhan. Mereka taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mereka mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Dan kita mau belajar, Bapak guys, dari sikap murid Tuhan Yesus ini, saudara. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita mau belajar untuk taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita bukan hanya mendengar, saudara. Kita tidak hanya banyak mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi kita harus mau taat terhadap apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu Tuhan. Ya, mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, pelajaran yang selanjutnya, Bapak Ibu, selain kita tadi mau percaya, mau taat kepada Tuhan, yang perlu kita pelajari adalah selain ketaatan yang mendatangkan mujizat, yang perlu kita pelajari dari sikap murid-murid adalah kita belajar bagaimana mereka tetap menjadikan Yesus sebagai fokus atau pusat dalam kehidupan mereka. Ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus ini mengalami mujizat yang luar biasa, ya, fokus mereka bukan pada mujizat itu, bukan pada berkat itu, tetapi apa? Fokus mereka hanya kepada Yesus. Ini luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7
dan ayat yang ke-8. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Tuhan. Kita mau belajar dari murid-murid ini supaya ketika kita diberkati, ya, kita fokus kita bukan pada berkat itu, tetapi tetap pada sumber berkat itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 7 dan 8 firman Tuhan katakan begini. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta, kurang lebih 90 meter dari bibir pantai Bapak Ibu. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika murid-murid mengalami kuasa mujizat, pandangan atau fokus mereka tidak pada berkat, tidak ada pada mujizat, tetapi kepada Yesus yang adalah segala sumber berkat itu Bapak yang kasih Tuhan. Hal ini dapat menjadi sebuah perenungan buat setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada banyak anak-anak Tuhan ketika hidup mereka diberkati, fokus mereka justru beralih, yang tadinya kepada Yesus menjadi beralih kepada berkat, bukan pada sumber berkatnya. Oleh sebab itu tidak sedikit anak Tuhan yang ketika diberkati bukan semakin dekat, bukan semakin setia, bukan semakin cinta Yesus, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetaplah ketika engkau diberkati Tuhan, tetaplah fokus kepada Yesus. Ya, seperti murid-murid tadi, ketika mereka menangkap banyak ikan, tetapi ketika dia mengetahui bahwa ada Yesus di situ, mereka Petrus meninggalkan itu dan dia datang kepada Yesus. Dia fokusnya, pusatnya hanya Yesus. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya, mereka mengalami kuasa mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, ya. Firman Tuhan ini adalah karena malam hari ini saya diminta sama Kak Bunga untuk bersaksi tentang pelayanan Bapak Ibu Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah firman Tuhan yang telah menjadi saya mendapatkan rema ketika saya ditabiskan oleh Bapak Gembala untuk menjadi gembala, ya, di Pos PI GBI Lewi Karanganyar Bapak Ibu Tuhan. Saya ketika merenungkan ini, renungan saya pada waktu itu Selasa tanggal 4 Mei 2021, saya mendapatkan rema dari kebenaran firman Tuhan ini yang saya mau bagikan buat Bapak dan Ibu semuanya Bapak yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rema yang pertama dari pelajaran kebenaran firman Tuhan ini yang saya dapatkan Bapak yang kasih, sebagai gembala yang Tuhan sudah pilih, sudah tempatkan di Karanganyar Bapak. Rema yang pertama yang Tuhan kasih adalah Tuhan mau supaya saya taat melakukan apa yang Dia kehendaki. Seperti murid tadi, ketika disuruh menaburkan, ya, melemparkan jalannya itu, dia melemparkan. Demikian pula saya, Tuhan berbicara kepada saya supaya apa? Supaya saya taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menerima panggilan sebagai gembala sekalipun kelihatan sulit dan penuh dengan tantangan. Nah, ini saya mau ceritakan tentang tantangan. Dan selama saya jalani tentunya ada tantangan, dan saya juga melihat kuasa Tuhan, melihat berkat, melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tantangan yang pertama itu datangnya dari diri saya, ya, yaitu bicara tentang keterbatasan yang ada pada diri saya sendiri. Karena saya tidak memiliki apa-apa untuk saya andalkan untuk kegiatan pelayanan di Karanganyar ini. Tetapi saya yakin dan percaya, saya melangkah, saya percaya Tuhan akan memampukan saya dalam hal apapun. Ini Bapak yang kasih Tuhan yang ada dalam hati saya selama saya melayani di Karanganyar Bapak yang kasih Tuhan, ya. Saya melangkahkan kaki. Saya merasa memang saya tidak ada sesuatu yang saya andalkan Bapak, tetapi saya dimampukan oleh Tuhan. Sampai saat ini Tuhan mampukan saya, ya, untuk melayani
pekerjaan Tuhan di Karanganyar. Iya, ada tantangannya. Tantangannya adalah keterbatasan saya. Saya merasa bagaimana ya nanti ya, bagaimana nanti. Tetapi saya selalu melangkahkan kaki saya dan saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan saya dalam hal apapun untuk pelayanan ini. Dan sampai saat ini pelayanan itu tetap jalan. Haleluya. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, tantangan yang kedua yang saya hadapi dalam pelayanan adalah lingkungan, ya, lingkungan pelayanan di sana. Sebelum saya melayani, saya membuka pelayanan di sana, Bapak Ibu, ada beberapa orang yang berkata kepada saya, bahkan ada rekan-rekan hamba Tuhan yang berkata kepada saya, "Oh, Pak Ayub tidak akan mungkin bisa membuat atau membuka pelayanan di situ." Karena apa? Karena sudah beberapa hamba Tuhan coba buka di tempat itu, tetapi tidak bisa tembus. Karena apa? Karena nggak diizinkan oleh lingkungan, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi puji Tuhan, hari ini pelayanan di Karanganyar boleh dibuka dan sampai hari ini masih tetap berjalan. Saya yakin dan percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena saya melihat bahwa ini bukan pekerjaan saya, ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dan ini ya sudah saya alami ketika kami membutuhkan tempat yang agak luas, ya. Kami jemaat di Karanganyar. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kami masuk dalam pelayanan itu, rumah itu masih standar, ya, masih sempit. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk pelayanan rambut ceria itu anaknya sudah umpek-umpekan, saudara, ya. Ya, saya sangat bergumul dengan kondisi seperti ini, ya. Bagaimana supaya itu bisa diperluas. Tapi puji Tuhan, ya, tempat itu bisa direnovasi, Bapak Ibu Tuhan. Yaitu yang pertama itu dengan langkah iman, ya. Jemaat saya yang tidak seberapa sebenarnya, ya, untuk jemaat KAR itu hanya beberapa keluarga. Ketika saya tantang untuk memberikan janji iman, wow, luar biasa, ya. Mereka memberi sesuatu yang luar biasa, di luar pemikiran saya, Bapak Ibu Tuhan. Dan pada waktu itu juga ada pelayan-pelayan Tuhan dari BBB, ya, luar biasa, berkontribusi untuk memberikan janji iman. Itu sesuatu yang luar biasa. Langkah iman yang pertama pada waktu itu, ada janji iman yang tercatat kurang lebih hampir 5 juta, Bapak Ibu Tuhan, untuk memperlebar tempat ibadah. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, dari uang itu, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan terus memberkati. Tuhan terus mengadakan sampai rumah itu direnovasi, diperlebar. Tuhan, ini pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saya mengucap syukur, ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat dan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang telah menjadi rekan sekerja di dalam Tuhan, yang mengembangkan, yang mau punya kerinduan untuk sama-sama mengembangkan pelayanan di Karanganyar ini. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan saya, Bapak Ibu Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mau Bapak dan Ibu juga dipakai menjadi tangan-tangan Tuhan yang memberkati pelayanan di Karanganyar, Bapak Ibu. Dan itu sudah Bapak Ibu lakukan. Itu luar biasa. Inilah tantangan dan berkat, saudara yang kasih Tuhan. Dan tantangannya itu tidak sampai di situ, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ini saya memang catat supaya terperinci, supaya saya nggak ada yang lupa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tantangan tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, ini pada hari Selasa, ya, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021. Itu kurang lebih jam 8:30 malam, Bapak Ibu Tuhan. Kami mulai diintimidasi. Ada beberapa orang datang ke GBI KAR dan melarang semua kegiatan ibadah atau pelayanan, ya, untuk ditiadakan, Bapak Ibu Tuhan. Ya, pada waktu itu, ya, terjadi saat kami mengadakan doa keliling. Setelah doa keliling, saat kami doa keliling, ada yang datang, saudara. Serangan kuasa kegelapan itu luar biasa. Langsung nyata-nyata, saudara yang kasih Tuhan. Kita berperang, langsung diserang, dapat serangan balik, saudara yang kasih Tuhan. Dan waktu itu yang doa keliling, yang ambil bagian dalam doa keliling adalah tim dari BBB, termasuk Ibu Gembala. Jadi Pak Ibu Gembala benar-benar merasakan situasi intimidasi yang luar biasa malam hari ini. Situasinya sangat
sangat mencekam, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, sangat mencekam sekali. Dan tim doa langsung mendoakan saya supaya Tuhan berikan kekuatan, ya, berikan hikmat untuk menghadapi. Ya, terima kasih untuk tim doa yang luar biasa. Dan kami terus berjalan, kami terus beribadah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kami tidak berhenti, dan sampai sekarang itu pelayanan ibadah tetap berjalan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan tantangan, ya, intimidasi tidak sampai di situ. Yang kemarin, yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, yang terakhir, yang kemarin pada hari Minggu, ya, 6 Februari 2022 jam 11.30 saat kami beribadah, tiba-tiba ada yang datang, pengurus RT, ya, panggil saya, saudara kasih Tuhan. Saya katakan, maaf Pak, saya ibadah dulu ya, nanti habis ibadah saya akan datang. Ya, di mana Pak saya akan datang, Pak RT atau di pos, saya akan datang, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, hari Minggu itu saya disidang, Bapak kasih Tuhan, ya. Mereka berkeberatan, ya, mereka saya disidang atas kegiatan pelayanan, ada ibadah, kegiatan ibadah, kegiatan sekolah, karena saya juga buka sekolah TK di sana, Bapak kasih Tuhan, yang saya lakukan, ya. Mereka menyatakan keberatan dan kegiatan tersebut, terlebih lagi ibadah raya hari Minggu yang ada di perumahan Karanganyar itu, mereka sangat keberatan dan maunya kita menghentikan semua aktivitas kegiatan pelayanan itu, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, dalam pertemuan atau sidang tersebut, Bapak yang kasih Tuhan, mereka merasa tidak puas karena saya tidak mau menghentikan kegiatan ibadah, maka mereka mengancam membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, ya, yaitu tingkat kelurahan. Bahkan ketika nanti di tingkat kelurahan mereka belum puas, ya, akan menaikkan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, luar biasa tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan di GBIK. Ya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja dan merancangkan sesuatu yang indah bagi anak-anaknya yang ada di Karanganyar. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kami mengimani, ya, akan kebenaran firman Tuhan yang berkata, apabila Ia yang membuka, maka tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia yang menutup, maka tidak ada yang membukanya. Yaitu Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8 itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saya yakin dan percaya pekerjaan ini, Bapak Ibu Tuhan, bukan pekerjaan saya. Saya tidak pernah berpikir saya berpikir atau saya memprogramkan untuk membuka gereja di Karanganyar. Tetapi kalau saya boleh ada di Karanganyar dan saya boleh membuka pelayanan itu atas kehendak Tuhan, itu keyakinan saya. Dan kalau Tuhan yang membuka, maka tidak ada satu orang pun yang sanggup menutupnya. Itu keyakinan saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rema yang kedua, Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang pertama tadi adalah Tuhan mau saya taat, dan saya mau taat. Saya mau taat menjalani panggilan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala di GBIK. Ya, apapun tantangannya, saya menyerahkan itu semuanya dalam tangan Tuhan. Ya, rema yang kedua yang saya dapatkan adalah Tuhan akan mengirim ikan. Nah, ya, ikan bicara tentang jiwa-jiwa. Kan murid-murid itu awalnya Tuhan panggil menjadi murid itu untuk menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjala ikan lagi, Bapak kasih Tuhan. Ikan-ikan bicara tentang jiwa-jiwa, Bapak kasih Tuhan. Ini yang yang menjadi rema saya yang kedua yang sebagai hamba Tuhan. Saya tidak punya kekuatan, Bapak yang kasih Tuhan. Saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan selebihnya itu saya serahkan sama kuasa Roh Kudus. Saya bisa melayani, saya berjumpa dengan jemaat, saya bisa berkunjung, tetapi sekali lagi saya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati seseorang supaya bisa datang kepada Tuhan. Bukan atas pandainya saya berbicara, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Saya andalkan Roh Kudus, Bapak Tuhan. Haleluya. Tapi benar-benar, Saudara, haleluya. Dan ini benar-benar Tuhan genapi, di mana pelayanan anak, pelayanan anak
Ya, di sana itu ada pelayanan anak, ya, Rabu Ceria, dan juga ada sekolah minggu, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya melihat dari hari ke hari Tuhan terus tambahkan jiwa, ya, baik di Rabu Ceria, di sekolah minggu, saudara. Bahkan sekarang juga kita buka ibadah yang lain seperti youth, dan Tuhan tambahkan luar biasa. Bapak yang kasih Tuhan, ada juga saya buka les agama Kristen, saudara yang kasih Tuhan. Memang gereja kami ada gereja yang kecil, tapi kegiatannya sangat padat sekali karena ingin menjawab kebutuhan jemaat, Bapak yang kasih Tuhan. Ingin menjawab kebutuhan apa yang dibutuhkan jemaat itu. Ada yang minta buka TK, kita buka TK, dan Tuhan buka jalan, saudara yang kasih Tuhan, sehingga TK pun bisa berjalan, saudara. Dan ada anak-anak yang boleh dibina, ya, secara pengetahuan umum, tetapi ada siraman rohani, saudara yang kasih Tuhan. Saya rindu anak-anak ini dididik, mereka pintar dan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga jiwa-jiwa orang dewasa, Tuhan semakin hari semakin tambahkan, ya. Ketika kita sudah membuka pos PI GBI pelayanan di Karanganyar, Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa dari satu hari ke hari yang lain, Tuhan terus tambahkan, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bahkan pada hari Minggu tanggal 6 kemarin, saudara yang kasih Tuhan, ya, Februari 2022, Tuhan begitu ajaib mengirim jiwa-jiwa yang begitu banyak, baik anak-anak maupun orang dewasa, ya, dimana ada 33 anak, saudara yang kasih Tuhan, ya, sekolah minggu datang, saudara yang kasih Tuhan. Dan ada 32 orang dewasa yang ikut beribadah. Pada waktu itu saya kebingungan, Bapak kasih Tuhan. Saya bingung. Waduh, ruangan ini sangat sempit sekali, saudara. Saya bingung, waduh, ini masa pandemi seperti ini, waduh, gimana nanti saya mengundang perhatian lingkungan, saudara. Karena itu di luar dugaan saya, Bapak yang kasih Tuhan, di luar perhitungan saya tuh. Tiba-tiba orang begitu banyak datang, saudara. 65 orang, saudara yang kasih Tuhan. Luar biasa penuaian terjadi di Karanganyar, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tapi benar, saudara yang kasih Tuhan, hanya beberapa 1 jam, kurang lebih 1 jam beribadah, langsung ada serangan. Ya, itu ada undangan saya, ya, untuk menghadiri. Dipertanyakan yang tadi saya ceritakan, saya dipanggil Pak RT. Saya kira ini masalah kerumunan ini. Waduh, Tuhan tolong. Ternyata bukan, Bapak Ibu. Bukan yang dipermasalahkan, bukan masalah berkerumunnya, saudara. Tetapi yang dipermasalahkan adalah aktivitas kami beribadah, aktivitas kami berkegiatan di sana, saudara. Pelayanan kami, kegiatan Rabu Ceria, terus sekolah, bahkan juga ibadah rayanya. Itu yang dipermasalahkan. Nggak ada sama sekali disinggung masalah kerumunan. Itu luar biasa, Bapak kasih Tuhan. Yang diserang adalah keberadaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tapi saya yakin, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menyatakan kuasa dan mujizatnya, sehingga Karanganyar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Bapak yang kasih Tuhan, itu rema yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, tantangan dan berkat yang saya hadapi. Dan rema yang ketiga, Bapak yang kasih Tuhan, ya, tadi Tuhan itu menyediakan berkatnya berlimpah bagi murid-muridnya, ya. Rema yang ketiga adalah yang saya dapatkan adalah Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan menyediakan apa yang dibutuhkan di dalam pelayanan GBI Kar ini, saudara kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan kasih Tuhan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu saudara untuk membuka kitab kita di 1 Petrus, ya. 1 Petrus 5 ayat 10, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan begini: dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya meyakini bahwa kalau saya ada di Karanganyar, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu Tuhan yang tempatkan. Dan kalau Tuhan yang sudah pilih dan Tuhan panggil, Tuhan tempatkan saya, Dia yang bertanggung jawab atas hidup saya. Firman Tuhan katakan, kalau Dia yang memanggil, Dia akan melengkapi, Dia akan meneguhkan, Dia akan menguatkan, dan akan mengokohkan kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Dan saya mau saksikan Bapak Ibu ini kasih Tuhan, karya Tuhan itu luar biasa, ya. Berkat Tuhan atas pelayanan GBI KAR, saudara yang kasih Tuhan, ya. Yang pertama, ya, bagaimana Tuhan memperlengkapi, ya. Yang pertama itu Tuhan berikan tim yang luar biasa dalam pelayanan di GBI KAR. Saya sangat bersyukur, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan pribadi-pribadi yang luar biasa untuk pelayanan, menjadi tim dalam pelayanan kami. Mereka sebenarnya mungkin secara manusia, ukuran dunia, bukan orang yang luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Mereka kelihatan biasa, tapi karena Tuhan, itu mereka luar biasa, ya. Itu di sana saya punya tim, ya, di awal-awalnya itu namanya ada Ibu Novalina. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak, ya. Ada Ibu Dewi Mariana, ya, ada Ibu Ria, ada Ibu Restauli, ada Ibu Puspita, ya. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan timnya saya dan istri saya. Itu luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Saya melihat mereka itu banyak pergumulan ekonomi, pergumulan mungkin kesehatan, tetapi mereka tetap solid dalam melayani. Mereka masih bisa menabur, saudara yang kasih Tuhan, untuk pelayanan di Karanganyar. Itu luar biasa, ya. Oh, Tuhan itu luar biasa memakai mereka. Mereka bukan orang yang berkelebihan dalam harta kekayaan, saudara yang kasih Tuhan, tetapi mereka punya hati yang luar biasa untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa. Kemurahannya luar biasa, ya, untuk pelayanan di GBI KAR, saudara. Mereka luar biasa. Saya hari-hari ini di GBI KAR itu sudah ada 2 kul, Bapak Ibu, ya, 2 kul, satu itu di gereja, satu lagi di keluarga jemaat, dan saya rindu nanti ada kul-kul baru yang dibuka. Nah, ada 2 kul ini. Nah, tim ini luar biasa, Bang. Saya sudah bilang sama mereka, kalau sudah ikut di kul yang satu nggak usah, supaya kegiatan yang lain nggak terganggu. Tetapi luar biasanya, setiap kul mereka datang dan mereka melayani, saudara. Dan mereka tidak merasa dibebani. Mereka dengan sukacita. Itu luar biasa. Dan sekarang ini tim kami bertambah lagi, saudara. Ada Pak Parmin yang kemarinnya saya hanya main musik sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Saya khotbah, saya musik sendiri, tapi sekarang ada Pak Parmin, luar biasa. Dia kita kader untuk main musik, ya. Ada Ibu Priska yang akan udah mulai jadi WL. Itu luar biasa, saudara. Orang-orang yang bertalenta yang luar biasa. Saya kasih, itu berkat yang pertama untuk pelayanan. Saya diberikan tim yang luar biasa. Ini mak-mak, saudara, tapi powernya luar biasa. Wah, yang kalau bapak-bapak di sini jangan kalah lah. Ya, tim kami itu tim mak-mak, saudara, tapi luar biasa. Dobrak terus, saudara. Ya, dobrak, semua yang buntu-buntu didobrak terus. Luar biasa, Bapak Ibu Tuhan, ya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, saya bersyukur punya gembala pembina yang luar biasa, yaitu Pak Nuah Ginting, ya, dan Ibu Fos. Itu luar biasa. Ketika ada sesuatu yang kami butuhkan untuk pelayanan, itu responnya luar biasa. Ya, ketika saya minta, Pak, gimana nih buka POSPI? Wah, oke. Pak, kami butuh kursi. Oh, dikirim. Mimbar dikirim, puji Tuhan. Wah, saya butuh musik ini bagaimana, Mas? Gitar ada di gereja, keyboard, ya udah dikirim, saudara yang kasih Tuhan. Dukungan begitu luar biasa, ya. Ketika renovasi, beliau juga ambil bagian. Itu luar biasa. Ini yang saya syukuri. Ini berkat yang Tuhan berikan buat pekerjaan Tuhan di GBI KAR. Dan berkat yang lain adalah
Tuhan juga memberikan rekan-rekan sekerja di dalam Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu diakan, pejabat yang ada di BBB luar biasa, yang dalam beberapa waktu lalu terus melayani di GBI Kar, ya. Saya tahu Bapak dan Ibu sudah mengorbankan waktu, tenaga, uang dan semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan di sana. Itu luar biasa. Ini luar biasa. Ini berkat Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Ya, dan tentunya saya juga bersyukur untuk GBI Lewi Mitra 10 yang juga ambil bagian di dalam pekerjaan di sana. Luar biasa. Terima kasih buat dukungannya yang luar biasa. Saya mau katakan ini bukan pekerjaan pelayanan pribadi Pak Ayub, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kembangkan bersama, ya, sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ini ya, selain berkat tantangan yang Tuhan sudah jawab Bapak Ibu Tuhan, tapi di dalam pelayanan ini karena terus mau berkembang, ini akan masih tetap menghadapi persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi dan harus kita doakan bersama Bapak Ibu Tuhan. Pergumulan yang pertama adalah lingkungan, ya, lingkungan. Saya minta supaya setiap kita mengambil bagian, kita berdoa supaya Tuhan melembutkan hati orang-orang yang ingin mengusik pekerjaan Tuhan di GBIK. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Dan saya mau kita semua memberkati orang-orang yang yang membenci, yang mengusahakan sesuatu yang tidak baik. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah hati mereka, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Karena beberapa waktu yang lalu, waktu sidang itu, saudara yang kasih Tuhan, waktu rapat itu, saudara yang kasih Tuhan, saya juga bilang sama Pak RT bahwa saya mau jadi warga Karanganyar. Tolong saya dimasukkan grup perumahan. Kalau ada kegiatan-kegiatan apapun di lingkungan, tolong libatkan saya. Mereka bilang, iya Pak, ada kegiatan pos kampling, nanti kami jadwalkan, katanya. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin dengan tantangan yang kita hadapi ini, Bapak Ibu Tuhan, menjadi satu jalan di mana saya bisa membuka komunikasi buat mereka. Doakan saja supaya Tuhan berikan hikmat kepada saya, bisa menghadapi, bisa bersahabat dengan mereka, supaya bisa meredam semua yang gejolak-gejolak yang ada. Tuhan yang punya cara. Bapak yang kasih Tuhan, tantangan yang kedua, Bapak yang kasih, pergumulan yang kedua yang sangat perlu kita doakan, ya, adalah tempat ibadah kita. Karena dengan jiwa-jiwa yang begitu banyak yang Tuhan sudah kirim, ini tuaian besar, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan terus kirimkan jiwa-jiwa, dan kita tidak mungkin tempat ibadah itu seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, perlu kita berdoa untuk tempat yang lebih luas lagi. Kalau memungkinkan, rumah itu boleh diizinkan oleh Pak Jun, ya, untuk direnovasi atau diperlebar, dan ini memerlukan dana, dan ini juga nggak bisa Pak Ayub sendiri, ya. Mari Bapak yang kasih Tuhan, kita yang dikaruniai, ini adalah anugerah. Kalau Bapak dan Ibu bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan yang ada di Karanganyar, ini adalah kesempatan anugerah yang Tuhan berikan untuk Bapak dan Ibu bisa ambil bagian dalam pelayanan ini, Bapak yang kasih Tuhan. Kita doakan terlebih-lebih lagi kalau di Karanganyar boleh dibangun gereja, ya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, mari untuk ayat penutup kita buka di dalam, kita kembali kepada Yohanes pasal 21 tadi, ayat 13. Ini ayat yang sangat luar biasa, menjadi ayat emas kita malam hari ini, ya. Ayatnya yang ke-13, Bapaknya Tuhan, ya. Ya, Yohanes pasal 21 ayat yang terakhir, yang 13, ya. Firman Tuhan katakan begini, marilah dan sarapanlah. Ini kata Yesus, ya. Marilah dan sarapanlah. Yesus masuk ke depan, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Dua kalimat ini menunjukkan betapa Yesus itu luar biasa baiknya, kasihnya yang luar biasa kepada murid-muridnya.
Dia bukan hanya menawari, saudara kasih Tuhan. Dia bukan hanya mengajak, saudara, tetapi dia juga mau melayani. Ini luar biasa, melayani murid-muridnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebangkitan Yesus, penampakan Yesus setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya, dia ingin meneguhkan iman, ya, iman murid-muridnya. Dan kita tahu ketika Yesus sudah menampakkan diri, menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, maka murid-murid dengan kuasa Roh Kudus, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi Kristus. Ya, luar biasa. Melalui kehidupan mereka ada banyak jiwa yang dimenangkan. Hari ini Bapak yang kasih Tuhan, mari responi panggilan kita untuk menjadi penjala jiwa. Kita harus memenangkan banyak jiwa bagi nama Tuhan. Kita harus mengambil bagian untuk membawa jiwa untuk datang memuliakan Tuhan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya boleh bagikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Saya serahkan kepada worship leader atau Ibu atau Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih buat Pak Ayub. Yes. Wah, luar biasa. Ayo kita kasih jempol dong buat Pak Ayub. Terima kasih. Biar kita